Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Itulah Tuhan kami Yesus, yang menjadikan segala sesuatu. Kami bersyukur Bapa, buat saat ini, kalau kembali kami boleh merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah hidup bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesuslah yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu itu, boleh terang bagi kami firman-Mu itu, karena Engkau sendiri yang melayani kami. Engkau sendiri yang menerangi firman-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, Tuhan Yesus yang melayani kami, baik kami yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kami yang sedang bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan menerangi hati dan pikiran kami, supaya terang bagi kami firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ya agak panjang sedikit ya. Ya, saya akan membaca buat kita di sini judulnya Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, dan kita buat tadi temanya orang lumpuh disembuhkan. Karena di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, di sini saya akan membaca buat kita. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus.
karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini. Ya, bagaimana Tuhan Yesus datang menjumpai orang yang lumpuh ini? Iya, di serambi kolam Bethesda itu. Iya, di sini bisa kita lihat dari awal ya bagaimana ya orang-orang yang ada di sekitar kolam itu menantikan, iya, menantikan air kolam itu berguncang karena mereka percaya jikalau air kolam itu berguncang, iya, kalau mereka pertama yang masuk, mereka bisa sembuh dari penyakit mereka. Dan dikatakan di situ mereka yang berkumpul di situ orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang lumpuh. Kalau kita pikir secara logika ya, bagaimanakah orang buta bisa melihat air itu bergoncang? Bagaimanakah orang lumpuh bisa masuk ke dalam? Iya. Walaupun air itu berguncang, kalau mereka lumpuh, bagaimana mereka bisa masuk? Ini adalah pengharapan yang sia-sia. Inilah yang menjadi pengharapan mereka. Iya. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Mereka percaya. Dan pengharapan mereka itu adalah kalau mereka masuk ke dalam kolam itu, mereka bisa menjadi sembuh. Iya. Dan ketika Yesus berjalan ke situ, Yesus yang firman yang menjelma menjadi manusia datang ke kolam Bethesda dan melihat orang yang terbaring di situ. Dan Tuhan Yesus melihat di sini bagaimana orang lumpuh itu. Tuhan Yesus tahu kalau orang lumpuh itu sudah 38 tahun berpengharapan kepada kolam itu. Iya, karena Tuhan Yesuslah yang menjadikan orang yang lumpuh itu. Dan Tuhan Yesus tahu seberapa lama dia bergumul. Iya, untuk bisa sembuh dengan goncangan air itu. Ya, dan ketika Yesus datang ke situ, dilihatnya lah orang lumpuh itu yang sudah 38 tahun berpengharapan kepada goncangan air kolam Bethesda itu. Ya, 38 tahun pengharapan orang lumpuh itu bukan waktu yang sedikit. Iya. Dan penciptanya itu datang untuk melihat ciptaannya yang sedang bergumul dengan sakit lumpuhnya itu. Iya. Dikatakan di sini di ayat 4, ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Iya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu, Yesus tahu, iya, Yesus tahu orang lumpuh itu sudah bergumul di situ selama 38 tahun. Dalam pengharapannya akan sembuh dalam goncangan air itu. Iya, Yesus tahu bahwa orang lumpuh itu telah lama dalam keadaannya itu. Berkatalah ia kepadanya. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh tadi, maukah engkau sembuh? Yesus melihat ciptaannya tadi terbaring di situ selama 38 tahun. Dan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Iya. Apakah jawaban orang lumpuh ini? Iya, ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bukan apa yang ditanya Yesus yang dijawabnya, iya atau tidak. Tetapi apa yang menjadi keluhannya selama ini, inilah yang diutarakannya. Bagaimana dia begitu lama berpengharapan kepada guncangan air itu. Iya. Tetapi di sini Yesus bertanya kepadanya,
Maukah engkau sembuh? Yesus mau mengubahkan pengharapan orang lumpuh ini. Kalau dia berpengharapan kepada goncangan air itu, Yesus mau mengubah pengharapannya itu. Sehingga Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya. Yesus mengubah pandangan orang lumpuh itu. Yesus mengubah pengharapan orang lumpuh itu. Bukan goncangan air itu yang bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Tetapi perkataan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Iya. Pengharapannya selama 38 tahun bisa diubahkan Tuhan Yesus dalam sekejap dengan perkataannya. Iya. Kenapa? Karena dengan perkataan Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu. Iya. Tidak sulit bagi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Hanya dengan perkataannya, Tuhan Yesus bisa mengubahkan pengharapannya yang selama 38 tahun itu. Iya. Bukan dengan air itu dia bisa sembuh, tetapi dengan perkataan Tuhan Yesus. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Jadi, iya, kita lihat ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pengharapannya selama 38 tahun akan air Bethesda itu, akan kolam Bethesda itu, diubahkan Tuhan Yesus hanya dengan sekejap, dengan perkataan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena perkataan Tuhan Yesus itu yang bisa mengubahkan hidupnya. Perkataan Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatu, perkataan Tuhan Yesus itu jugalah yang bisa mengubahkannya dalam sekejap. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berjalan dia berjalan, sembuh dia sembuh. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus. Iya. Karena perkataan Tuhan Yesus itu, iya, pengharapannya yang sia-sia selama 38 tahun bisa menyembuhkan dia. Apakah yang menjadi pergumulan kita? Kalau orang ini tadi yang menjadi pergumulannya, lumpuh dia. Dan ada pengharapannya selama 38 tahun. Air kolam ini akan bisa menyembuhkan aku. Kita apakah yang menjadi pengharapan kita? Apakah kita juga seperti orang yang lumpuh ini tadi? Mengharapkan goncangan air kolam tadi. Kalau kita mengharapkan itu, kita juga akan sia-sia berpengharapan. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini. Perkataan Tuhan Yesus itulah yang jadi. Iya. Jadi apa yang bisa mengubahkan hidupku? Apa yang bisa mengubahkan pergumulanku? Perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan pergumulanku, pengharapanku yang sia-sia. Ya, kita sudah bisa melihat bagaimana orang lumpuh ini tadi. 38 tahun berharap akan goncangan air itu. Tetapi perkataan Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan dia. Ya. Pengharapan selama 38 tahun itu adalah pengharapan yang sia-sia. Apakah yang menjadi pengharapan kita saat ini? Apakah yang menjadi pergumulan kita? Dan siapakah yang kita harapkan bisa memberikan jalan keluarnya? Ya, kalau di sini kita sudah bisa melihat Tuhan Yesus bisa memberikan pergumulan, bisa memberikan jalan keluar akan pergumulan orang lumpuh ini. Dan bisa juga kita percaya kalau Tuhan Yesuslah yang bisa mengeluarkan aku dari pergumulanku. Seberat apakah pergumulanku? Bukankah pergumulan orang lumpuh ini begitu berat? 38 tahun dia terbaring di situ. Iya. Hanya satu yang menjadi harapannya. Kalau air ini bergoncang, jikalau aku pertama yang masuk, aku bisa sembuh. Tetapi itu adalah pengharapan yang sia-sia.
Tetapi Tuhan Yesus bisa menjadi pengharapan kita yang benar, yang memberikan kenyataan, yang memberikan jalan keluar. Iya. Jadi bagaimana dengan orang lumpuh ini? Tuhan Yesuslah yang memberikan jalan keluarnya. Pengharapannya tadi bisakah? Tidak bisa. Iya. Karena dikatakannya ya, kalaupun air itu bergoncang, ada yang udah duluan dari aku. Iya. Jadi pengharapan kepada siapakah yang benar? Jikalau aku berpengharapan kepada Tuhan Yesus tadi, maka Tuhan Yesus tadi bisa memberikan jalan keluar di dalam pergumulanku. Ya, jadi marilah kita ubah sekali pengharapan kita ya. Jangan seperti pengharapan orang yang lumpuh ini tadi. 38 tahun dia berharap di situ, tetapi tetap 38 tahun itu tidak ada jawabannya. Tetapi ketika Yesus melihat dia, ketika Yesus melihat ciptaannya tadi ada permasalahannya, iya, dilayaninya dia. Iya, karena dia yang menciptakan, tahu dia seberapa berat iya, pergumulan ciptaannya tadi. Makanya datang dia. Iya, makanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Dan di ayat 10 dikatakan, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Iya. Ini adalah undang-undang orang Yahudi. Undang-undang yang dilakukan oleh agama mereka. Pada hari Sabat tidak boleh mengangkat tilam. Inilah yang dikatakannya. Tetapi apa yang dikatakan orang lumpuh itu? Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak bisa tidak berkata-kata. Dan orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak takut dengan ancaman orang Yahudi itu. Hari ini hari Sabat. Iya. Tetapi dia mengatakan orang yang menyembuhkan aku. Iya. Dia yang menyuruh aku mengangkat tilamku. Tidak takut dia melawan mereka. Mengapa? Karena dia telah memperoleh keuntungan daripada apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tadi. 38 tahun dia berbaring di situ. Hari ini dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah sudah untung hidupnya? Tetapi ada yang berkomentar. Jangan mengangkat tilammu, ini hari Sabat. Tetapi apa yang dikatakannya? Orang yang menyembuhkan aku itu yang menyuruh aku mengangkat tilamku. Iya. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, iya, dia akan memperoleh keuntungan. Jadi jangan takut berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Kalau orang lumpuh ini tadi, untung dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Iya. Makanya nggak takut dia ketika dilarang dia jangan mengangkat tilamnya. Dikatakannya langsung bahwa orang yang menyembuhkan aku, dialah yang menyuruh aku mengangkat tilamku. Makanya ku angkat. Iya. Jadi dilawannya apa yang dikatakan oleh orang itu. Ayat 12 dikatakan, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Iya, jadi orang lumpuh tadi pun nggak tahu lagi dia mengatakan siapa yang menyembuhkan dia. Karena dia tidak lagi melihat Yesus ada di situ. Tetapi kemudian ayat 14. Tetapi kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya. Jadi di sini Yesus tidak menyembunyikan diri ya. Iya. Sehingga dijumpainya lagi orang yang lumpuh tadi. Iya. Dikatakannya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Iya. Inilah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang yang disembuhkannya tadi. Apa dikatakan Yesus di sini? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau kita lihat di sini ya bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini?
yang engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Berarti tadinya mungkin orang ini lumpuh karena dosanya. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini. Supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi lagi yang lebih buruk padanya. Iya. Orang itu keluar, ayat 15, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Iya. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tadi, ia tidak bisa diam. Dia terus bercerita tentang perbuatan Tuhan Yesus yang dilakukannya kepadanya. Ya, walaupun setelah itu ya, setelah kesaksiannya, ya, ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Iya. Karena kesaksian orang lumpuh ini tadi, iya, orang Yahudi mau menganiaya Yesus. Karena mereka beranggapan Yesus melanggar hari Sabat. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesuslah Tuhan dari hari Sabat itu. Iya. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Iya. Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, ya, bahwa Bapaknya masih bekerja sampai sekarang, dan Yesus pun bekerja sampai sekarang. Iya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, mereka mau menganiaya Yesus karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, jadi inilah yang mau kita renungkan hari ini. Ya, orang Yahudi tadi mau menganiaya Yesus karena mereka tidak mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah. Iya. Jadi bagaimana dengan orang yang lumpuh tadi? Ya, pastilah orang itu percaya karena dia sudah 38 tahun berpengharapan dengan goncangan air itu. Tetapi perkataan Yesus bisa menyembuhkan dia. Ya, bagaimanapun dibilang, pastilah dia percaya bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Iya. Dan tidak akan ada orang yang bisa sama seperti Yesus. Jadi bagaimana pergumulan di antara kita? Selama 38 tahun, ya, dengan guncangan air itu. Tetapi Yesus bisa mengubahkannya dalam sekejap dengan perkataannya. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Oleh sebab itu, marilah, baiklah kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan hidup orang lumpuh itu. Dia bisa juga mengubahkan hidup kita. Sebesar apapun pergumulan kita, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan Yesus hanya dengan perkataannya bisa mengubahkan pergumulan kita itu. Oleh sebab itu, marilah kita merenungkannya dan marilah kita datang berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah bisa memberikan kita pengharapan yang benar itu. Karena selain daripada Tuhan Yesus, tidak ada pengharapan yang benar. Hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus, itu adalah pengharapan yang benar. Ya, sebagaimana tadi orang lumpuh tadi, selama 38 tahun, pengharapannya sia-sia. Jangan lagi lah kita mau berpengharapan sia-sia. Tapi marilah kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus bisa mengubahkan hidup kita. Bisa memberi jawaban akan pergumulan-pergumulan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kita untuk menerangi perkataannya ini. Memberikan kita pengertian akan perkataannya ini. Supaya kita boleh hidup di dalam perkataannya ini. Dan memberikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus kita yang hidup itu. Yang menjadikan segala sesuatu itu. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu.
Kembali kami datang mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Jikalau saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh mengerti bagaimana orang lumpuh itu berpengharapan sia-sia selama 38 tahun. Karena dia tidak mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Tetapi Engkau tahu ada pergumulan kepada orang-orang yang Engkau jadikan itu. Dan Engkau mau menyembuhkan dia, sehingga Engkau datang kepadanya dan bertanya kepadanya, maukah Engkau sembuh? Tetapi dia di dalam pengharapannya selama 38 tahun itu, dia tidak tahu menjawab dia mau sembuh ataupun tidak sembuh. Tetapi Engkau sendiri yang memberikan kesembuhan itu kepadanya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan itu jadi. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang Engkau katakan jadi, sebagaimana dulu Engkau menjadikan segala sesuatu. Dan saat ini pun perkataanmu itu masih berkuasa, dan perkataanmu itu jadi. Kami percaya Tuhan Yesus, dan Engkau sendirilah yang menaruhkan kepercayaan itu di dalam hati kami, supaya perkataanmu itu benar-benar terang bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang menerangi perkataanmu itu, sehingga kami boleh mengerti. Tuhan Yesus, jikalau ada saat ini di antara kami, ada di dalam pergumulan kami datang berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang bisa memberikan jawaban atas pergumulan kami itu. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami, supaya bisa kami keluar dari pergumulan kami itu. Karena ada perkataanmu yang kami dengar, yang bisa memberikan jawaban pergumulan kami itu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melayani kami, jikalau kami menaruhkan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat saat ini. Kami berdoa di dalam namamu. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah renungan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang melayani kita. Terima kasih.